Hai, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Ada sekitar 5 pemain Bologna diragukan nggak bisa tampil. Seperti Nico Cambiaghi, Tommaso Pobega, Michael Archibiser, Osama Elzonzi, Martin Ehrlich. Beberapa nama seperti Martin Ehrlich, Ose Ozonzi, dan Michael Archibiser itu pemain lumayan, walaupun masih ada beberapa pemain lainnya seperti tentunya lupa sih. Tapi apa kelebihannya Bologna di pelatih Vincenzo Montella, Vincenzo Italiano? Main sesuai porsinya masing-masing. Dia tahu kapasitasnya tim, dan dia setidaknya Vincenzo Italiano punya visi dibanding nama-nama yang lain. Dan beberapa pelatih debutan itu cukup bagus ya. Sebut saja Marco Baroni, Nesta, dan kali ini Vincenzo Italiano ya menunjukkan dia bisa menaklukkan Liverpool contohnya. Walaupun Liverpool juga pelatih baru, kalau dia head to head lebih keuntungan, lebih hebat, ya bukan lebih hebat, lebih menguntungkan si Italiano lah kemenangan itu. Kalau juga dilihat dari beberapa laga terakhir, meskipun Bologna terjengkal di rumah kala dikalahkan Monaco, tapi secara komposisi tim, ruang ganti, isu klub lebih menguntungkan Bologna. Bologna belum atau masih jauh dari isu pemecatan, walaupun dengan ada di Liga Champions isu pemecatan akan selalu menjadi hot news, sedangkan ke rumah ya isu pemecatan akan makin santer. Beberapa cocok logi Romanisti akan mengatakan Ivan Juric akan dipecat. Kalau dari kekuatan background berapa laga terakhir, mungkin saja Juric dipecat. Tetapi sekalipun dipecat, apakah Juric akan membiarkan noda merah di backgroundnya? Walaupun sekali lagi noda merah itu bisa bagi orang yang memandang Ivan Juric akan menganggap itu sebagai noda yang sangat merusak citranya. Sekali lagi, kalau boleh saya beropini, maksimal Juric akan memaksa dan meminta pemain atau stafnya bermain secara lebih punya sedikit martabat, sedikit bermain mengikuti pemikiran dia atau memberikan hasil lebih baik terhadap dia. Naik turunnya permainan Roma bahkan dibilang menurun sekali. Ada kesalahan dia, ada juga tidak kesalahan dia, tetapi yang pasti Ivan Juric kalau mau namanya lebih terangkat, dia akan memaksimalkan laga ini seperti laga terakhir dia, karena sangat besar kemungkinan walaupun hasilnya menang, ini akan menjadi rapot buruk bagi dia. Ya itu sih, dia akan kalau saya boleh beri saran ya, Zanzi akan saya atur ini di belakang, di bench, dan posnya saat mungkin diisi Zelensky dengan catatan
jika memainkan Zelensky atau El Shaarawy bersamaan, saya akan tetap memasukkan Blazanski di posisi setara dengan si Pellegrini sebagai dua gelandang di depan striker. Rossi saat dibutuhkan ketimbang carut marut di sisi kiri akan membuatnya tidak seimbang. Apakah Angelino akan berada di posisinya? Menurutku akan tetap berisiko mengembalikan Angelino. Terus siapa yang di pos 3 back akan sangat berisiko. Dia akan lebih selalu Ivan Juric akan lebih bermain aman, akan mencoba kegagalannya di 2 laga terakhir itu. Dia akan menjaga, kalau dia mau berpikir lebih cerdas, dia akan lebih mengamankan lini tengah ataupun memperbaiki catatan minor, misalnya lebih meminta sayap siapapun itu lebih menusuk, memaksa Jadon Dani Celik lebih menusuk, memaksa Solo untuk menyerang dari sisi sayap. Semua kemungkinan yang konkret akan lebih dikedepankan, walaupun ada kemungkinan itu berakibat buruk ataupun kemungkinannya bermain pragmatis. Jadi saya tahu, seperti teman-teman tahu, lebih saya menganut kalau tim lagi bermain buruk lebih menganut permainan adlingin atau pragmatis, sekalipun aku tidak jadi masalah, yang penting hasil dulu baru membicarakan bermain cantik. Itu lebih menurutku akan lebih dikedepankan oleh Ivan Juric, karena ya kembali lagi Bologna boleh kehilangan beberapa pemain, tetapi pelatihnya Vincenzo Italiano yang punya reputasi di Fiorentina bermain dengan kapasitas dan kekuatan timnya. Sedangkan dia sekarang main buat Bologna dengan kondisi tim saat ini, dia akan lebih punya peluang untuk bermain kreatif, otak-atik pemain yang lebih menekan berkreativitas, kerjasama tim, konektivitas lebih diperjuangkan Italiano ketimbang Ivan Juric yang lebih akan memaksimalkan bagaimana bola itu masuk ke kotak penalti dulu untuk lebih banyak peluang mencetak gol. Jadi kedua-duanya akan lebih mengedepankan lini tengah, itu sudah pasti. Dan siapa yang bisa menguasai yang akan mendapat hasil lebih positif. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini. Ini subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada pengen berinvestasi silakan ke link summary di deskripsi. Akhir kata, selamat malam.